Perkenalkan, nama saya Lydia Icoktavia Purba. Saya dari kelas A, NPM 200910034, mata kuliah Konsep Dasar PKN SD, dosen pengampu Ibu Darinda Sophia Tanjung, MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Lima pedoman ini penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Tiga, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Empat, Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Lima, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. 6. Pancasila sebagai pandangan hidup. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai moral. Implementasi Pancasila demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berpedoman pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan tingkat baik dan rasa tanggung jawab. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Implementasi Pancasila ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Contoh penerapan ekonomi Pancasila: 1. Koperasi, 2. BUMN, 3. Serikat Buruh. Implementasi Pancasila sebagai moral dalam kehidupan masyarakat. Moral Pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur di dalam Pancasila atau ideologi Indonesia. Moral Pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik di mana harus dilakukan oleh masyarakat. 1. Sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya: mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menerapkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. 4. Tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya: mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tegang rasa antar masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh penerapannya: bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan
berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.